Selamat pagi adik-adik kelas tengah. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Kak Paji bersuka cita, Kak Paji berharap supaya kalian semua kelas tengah dan juga kelas besar ataupun kelas kecil pada pagi hari ini kita bersuka cita karena kita diberikan kesehatan oleh Tuhan Yesus, kita diberikan napas kehidupan, bahkan kita masih diberkati oleh Tuhan. Dalam suasana seperti sekarang ini, kita harus bersemangat. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus akan menjaga dan menyertai kita. Nah, pada pagi hari ini Kak Paji mau ajak kalian untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan bersama. Minggu lalu atau minggu-minggu kemarin kita sudah belajar tentang salah satu tokoh, yaitu Bapak Yakub, atau yang dikenal dengan Israel. Namanya diganti oleh Tuhan menjadi Israel. Israel atau Yakub ini memiliki beberapa anak, dan anak pertama yang sudah kita bahas minggu lalu yaitu berbicara tentang Ruben yang merupakan anak sulung dari Bapak Yakub. Nah, pada pagi hari ini Kak Paji juga mengajak kalian supaya kita mau belajar dari seorang anak atau anak kedua dari Bapak Yakub yang bernama siapa? Ada yang tahu? Simeon. Nah, kita mau belajar dari Simeon. Firman Tuhan di dalam Kejadian 29 ayat 33 di situ menceritakan tentang kelahiran dari Simeon. Lalu Kejadian 35 ayat 23 itu berbicara tentang Simeon yang adalah anak kedua dari Bapak Yakub. Nah, hari ini kita buka di dalam Kejadian 49 ayat 5 sampai dengan 7. Begini firman Tuhan. Simeon dan Lewi bersaudara. Senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permufakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka, sebab keberangannya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub, dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Nah, adik-adik, yang berkata seperti ini siapa? Yang berkata seperti ini adalah Bapak Yakub sendiri. Bapak Yakub mempunyai 12 orang anak, 12 anak Yakub, yang dari situ muncul 12 suku Israel atau 12 suku anak-anak Yakub yang terkenal, yang kita kenal, yang kita sering belajar di sekolah minggu. Nah, hari ini kita belajar siapakah Simeon itu. Nah, Simeon ini dia memiliki arti nama. Nah, arti namanya adalah Allah telah mendengar penderitaanku. Mamanya bernama Lea. Nah, bernama Lea. Lea ini adalah istri pertama dari Yakub, Bapak Yakub. Tetapi Bapak Yakub ini tidak senang dengan istrinya ini. Bapak Yakub tidak suka dengan istrinya ini. Bapak Yakub mencintai adik dari Lea ini. Nah, dia tidak mencintai Lea. Sehingga Lea mengalami suatu penderitaan. Dia menderita karena hatinya mungkin sedih. Hatinya sedih. Mungkin hatinya juga disakitin oleh suaminya ini, oleh Bapak Yakub ini. Nah, lalu di sini ketika dia diberikan seorang anak atau anak kedua yang bernama Simeon ini, dia berikan nama kepada Simeon dengan nama Simeon dengan arti Allah telah mendengar penderitaanku. Nah, adik-adik, ternyata ada satu peristiwa yang sangat penting yang menjadi penyebab Simeon dan Lewi, mereka dua bersaudara ini, menerima kutukan dari ayah mereka Yakub. Peristiwanya seperti apa adik-adik? Nah, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, dalam Kejadian 34 di situ menceritakan tentang suatu hari saudara perempuan
dari Simeon dan Lewi ini yang bernama siapa? Ada yang tahu? Yang bernama Dina. Dina ini adalah satu-satunya anak perempuan yang dimiliki oleh Bapak Yakub. Nah, suatu hari Dina ini ingin bepergian, pergi mengunjungi anak-anak perempuan di Sikem, satu wilayah di tanah Kanaan. Di sana ada orang-orang Hewi. Lalu karena mereka tinggal di sana sebagai pendatang, maka mungkin Dina ini ingin pergi berkenalan atau mungkin bermain atau mungkin berteman dengan anak-anak perempuan orang-orang Hewi atau orang-orang Kanaan itu. Lalu ketika dia bermain di sana, mungkin dia berjumpa dengan orang-orang di sana, maka dikatakan bahwa Dina ini berjumpa dengan seorang yang bernama Sikem. Sikem ini adalah anak dari Hemor orang Hewi. Sikem ini lalu menculik Dina, lalu mungkin dibawa kabur ke rumahnya atau ke tempat mana kita tidak tahu. Tetapi di sanalah mereka mungkin memperlakukan Dina dengan tidak baik, memperlakukannya dengan jahat, sehingga mungkin Dina menderita, mungkin Dina sakit, mungkin Dina sangat sedih hatinya. Lalu akhirnya ketika Dina pulang, dia menceritakan kepada saudara-saudara laki-lakinya. Dan ketika kedua saudaranya ini yang bernama Lewi dan Simeon ini mendengarkan berita itu, mereka sangat sedih. Karena mereka sedih saudara mereka diperlakukan, mungkin dipukulin atau diperlakukan dengan tidak wajar, dengan jahat. Lalu mereka sangat marah di dalam hati mereka. Nah, ketika mereka marah, apa yang mereka lakukan adik-adik? Mereka mulai sangat marah, mereka menyimpan dendam. Lalu mereka mulai melakukan satu tipu muslihat. Mereka membuat suatu siasat yang jahat. Untuk apa? Untuk mereka membalas dendam kepada Sikem yang telah menyakiti hati adik mereka, Dina. Lalu akhirnya ayah dari Sikem ini datang, bernama Hemor dan Sikem dan anaknya Sikem ini datang kepada Yakub, ayah dari Lewi dan juga Simeon ini, ayah dari Dina ini, untuk berbicara kepada mereka. Mungkin mereka meminta maaf dan mereka juga berkata bahwa anak saya yang bernama Hemor ini suka dengan anakmu yang bernama Dina. Berikanlah dia menjadi istri untuk anakku. Nah, ketika Simeon dan Lewi mendengarkan hal itu, mereka lalu menyusun siasat jahat. Mereka berkata bahwa oke, baik, kami setuju. Kami mau supaya adik kami boleh dinikahkan, boleh kalian ambil, lalu kami boleh mengambil istri dari orang-orang kalian untuk menjadi istri kami. Tetapi satu syaratnya adalah kalian semua laki-laki orang-orang Sikem atau orang-orang Kanaan itu kalian harus disunat semua. Kalian harus bersunat. Karena menurut tradisi atau agama kami, agama Yahudi, bahwa semua laki-laki harus bersunat. Nah, ketika mereka setuju, mereka pergi memberitahukan kepada semua laki-laki yang ada di sana. Lalu mereka disunat. Nah, mereka disunat. Nah, setelah mereka disunat, maka dalam hari ketiga, tentu mereka kesakitan karena mereka habis dikitan atau habis disunat, lalu mereka kesakitan. Nah, pada saat mereka kesakitan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Maka Simeon dan Lewi mengambil senjata mereka, mengambil pedang mereka, lalu membunuh semua laki-laki yang ada di situ, laki-laki orang Sikem itu. Adik-adik, peristiwa ini menunjukkan sesuatu kemarahan dan kejahatan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena Lewi dan juga Simeon memiliki kemarahan yang luar biasa. Mereka sangat benci, mereka dendam, dan mereka ingin membalaskan dendam itu kepada orang-orang yang telah menyakiti adik mereka. Nah, setelah mereka membunuh semua laki-laki itu, maka ternyata saudara-saudaranya yang lain, anak-anak Yakub yang lain, mereka semua datang lalu merampasi semua barang-barang yang mereka miliki, yang
dimiliki oleh orang-orang Sikem itu. Adik-adik, kita belajar bahwa ternyata atas kejadian ini yang mereka lakukan ini, Simeon dan Lewi melakukan ini, maka Yakub ayah mereka ketakutan lalu marah kepada anak-anak ini bahwa kalian telah melakukan satu kejahatan yang berbahaya bagi kita, karena kita adalah pendatang di tanah Kanaan, maka orang-orang di sini pasti akan datang dan menangkap kita, mereka pasti akan membunuh kita semua. Yakub sangat ketakutan sekali. Nah, tetapi karena penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan bagi mereka, mereka selamat. Nah, adik-adik, lalu di masa tua Yakub karena di masa tuanya dia ingin memohonkan berkat bagi semua anak-anaknya. Nah, memohonkan berkat bagi mereka. Lalu disinilah satu ucapan yang diberikan oleh Yakub kepada anaknya Simeon. Ya, sudah kita baca tadi bahwa Simeon dan Lewi bersaudara, senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permupakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Lalu ini kutukan yang diberikan Yakub kepada kedua anaknya ini. Terkutuklah kemarahan mereka sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Adik-adik, ternyata kalau dikutuk sama orang tua itu berbahaya. Nah, kita sebagai anak-anak harus berhati-hati, harus menghormati orang tua kita, harus mengasihi mereka, supaya orang tua kita itu jangan mengeluarkan perkataan-perkataan yang kotor atau perkataan-perkataan yang jahat, perkataan-perkataan yang di dalamnya bisa ada kutukan. Nah, ketika ada kutukan melalui perkataan mereka, itu bisa berbahaya bagi kehidupan kita sebagai anak-anak. Itu bisa menjadi bencana bagi kita, karena firman Tuhan berkata bahwa apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Nah, kalau kita tidak menghormati orang tua kita, lalu mereka marah, mereka mengeluarkan kata-kata yang jahat, kutukan, maka pasti kita akan celaka, pasti kita akan mati, pasti kita akan menerima hukuman dari Tuhan. Nah, kutukan yang diberikan oleh Yakub kepada anak-anaknya, dan ini kutukan ini juga atas campur tangan Tuhan. Lalu dikatakan bahwa apa? Karena kemarahan mereka, karena dendam dari Lewi dan juga Simeon ini, maka mereka tidak menerima warisan dari Tuhan. Lewi tidak mendapatkan tempat, tetapi dia mendapatkan tempat di wilayah-wilayah Yehuda atau wilayah-wilayah saudara-saudaranya yang lain. Jadi dia tidak mendapatkan tempat khusus. Simeon dan juga Lewi juga tidak menerima tanah warisan. Nah, memang orang-orang Lewi mereka dikhususkan untuk mereka menjadi imam, para imam. Mereka tidak mendapatkan warisan dari Tuhan, tapi mereka adalah milik kepunyaan Tuhan. Namun di sini kita mau belajar bahwa ketika seorang tua memberikan kutukan atau kata-kata yang jahat kepada anak-anaknya, maka itu menjadi sangat berbahaya. Nah, juga sebagai anak-anak kita harus belajar untuk kita taat kepada Tuhan, kita belajar untuk taat kepada orang tua kita, dan juga kita belajar dari Simeon. Nah, hal yang baik yang kita harus belajar dari mereka adalah apa? Mereka ingin melindungi keluarganya, mereka ingin melindungi adiknya. Mereka tidak mau supaya adik mereka itu disakiti, keluarga mereka itu disakiti. Mereka ingin melindunginya. Nah, tapi kesalahan yang mereka lakukan adalah mereka dendam. Mereka ingin membalaskan kejahatan dengan cara membunuh. Nah, Tuhan tidak senang dengan perbuatan itu. Perbuatan itulah sesuatu yang sangat jahat. Nah, hari-hari ini adik-adik juga mungkin ketika kita ada di rumah atau ketika kita ada di mana juga seperti itu. Kadang selalu ketika orang melakukan sesuatu yang jahat kepada kita, mungkin teman kita atau kakak atau adik atau saudara kita memberikan kata-kata yang
menyinggung kita atau kata-kata yang menyakiti kita, mengolok-olok kita misalnya atau menghina kita, kita ingin membalaskannya, kita ingin membalas dendam supaya hati kita puas. Nah, kita mau belajar, ternyata Tuhan tidak senang seperti itu. Apalagi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya apa? Mengasihi musuh kita bahkan sekalipun, supaya kita membalas kejahatan dengan kebaikan, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, bukan kejahatan dengan kejahatan. Nah, Tuhan Yesus tidak mengajarkan untuk kita membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Nah, ada beberapa pertanyaan untuk kita ya, kelas tengah. Nah, sikap dan karakter apa yang dimiliki oleh Simeon dan Lewi yang harus kita teladani? Apa sikap baik yang mereka miliki yang harus kita teladani? Dan juga sikap dan karakter apa yang tidak boleh kita teladani dari mereka? Nah, kalian catat pertanyaannya, nanti kalian jawab di grup ya. Lalu yang pertanyaan yang kedua, dosa dan kejahatan apa yang dilakukan oleh Simeon dan Lewi sehingga mereka tidak menerima berkat dari ayah mereka, Yakub? Hukuman apa yang diterima oleh Simeon dan Lewi akibat dosa yang mereka lakukan? Hari-hari ini juga banyak terjadi kejahatan di mana-mana, tetapi Tuhan juga merindukan kita, anak-anak Tuhan, untuk tetap senantiasa hidup di dalam kasih Tuhan, tetap senantiasa hidup menjauhkan diri kita dari dosa, menjauhkan diri kita dari kejahatan, supaya kita tidak melakukan kejahatan itu dan kita dihukum oleh Tuhan. Kita belajar Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk hidup di dalam kasih-Nya, mengasihi, bahkan mendoakan musuh-musuh kita sehingga mereka juga dipulihkan atau diingatkan oleh Tuhan supaya mereka tidak melakukan kejahatan. Ayat hafalan kita pada pagi hari ini di dalam Roma 12 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah yang baik bagi semua orang. Nah, adik-adik, pagi hari ini Kak Paji berdoa mendorong kalian supaya memiliki hati yang mengasihi, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak memiliki dendam, kemarahan yang berlebihan kepada kakak adik kita atau kepada orang tua kita. Kita harus memiliki kasih seperti kasih yang dimiliki oleh Yesus. Jadi mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman-Mu bersama kelas tengah dan juga baik itu kelas besar, kelas kecil yang juga mengikuti firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami berdoa supaya Tuhan meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, buat kami menjadi anak-anak yang terus memiliki kasih seperti Kristus, tidak membalas kejahatan dan kejahatan, tidak memiliki kemarahan dan dendam dalam hati kami. Dan kami belajar supaya memiliki kasih seperti kasih Kristus. Tuhan berkati setiap kehidupan dan masa depan kami. Kami berdoa Tuhan mohon berkat-Mu untuk setiap anak-anak sekolah minggu, baik dari kelas kecil, kelas tengah, kelas besar dan juga tunas. Berkati kehidupan, pendidikan, masa depan mereka ya Tuhan senantiasa. Berkati juga orang tua mereka dalam pekerjaannya, apapun yang mereka kerjakan, selalu berkati dan disertai oleh Tuhan Yesus. Berkati kami sepanjang hari ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, oke, kita firman Tuhan sampai di sini. Kita akan berjumpa kembali minggu depan. Dan selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita.